Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi yang bernama Ilmaliana dengan NPM 1811037. Saya dari kelas K34E Manajemen Pagi. Di video kali ini saya ajukan dalam rangka manajemen keuangan pada hari Selasa 30 Juni 2020. Adapun dua pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu pertanyaan yang pertama, menurut Anda, kenapa keuangan syariah justru lebih maju di London, Inggris dibanding di Indonesia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah masa pandemi COVID-19? Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang kenapa keuangan syariah justru lebih maju di London, Inggris dibanding di Indonesia. Karena perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya dalam menawarkan produk-produk berkualitas kepada masyarakat. Sehingga, dengan kemajuan tersebut terlihat dari tingginya aset bank syariah di Inggris dan juga perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari negara Teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah. Sehingga, perbankan syariah di Inggris lebih dikenal dengan istilah investor banking dan banyak produk perbankan syariah di Inggris juga menawarkan produk investasi yang penggunaan dananya sesuai hukum Islam. Sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia, tak kurang dari 100 perusahaan besar Eropa berlokasi di Inggris. Walaupun bukan berasal dari negara Muslim, Inggris merupakan negara termaju dalam menerapkan ekonomi syariah. Sejak awal perekonomian Inggris memang didasari kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan pasar bebas. Dan juga, adapun produk yang diterapkan di Inggris diantaranya berbagai sistem keuangan Islam dari tabungan, yaitu investasi, hipotek, dan kebijakan asuransi sampai pada pinjaman berbasis syariah untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliahnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah pandemi COVID-19? Yang pertama, evolusi pranata sosial. Hal ini akan berdampak pada cara pandang hidup dan pergeseran preferensi sosial, di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Pandemi saat ini telah mengajarkan kepada kita welas asih, solidaritas, dan kemakmuran bersama tanpa memandang latar belakang negara, etnis, dan agama. Belajar dari nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin komunitas global akan mempertanyakan eksistensi dan relevansi dari sistem dan tatanan kelembagaan keuangan yang telah menghasilkan apa yang telah disebutkan oleh Ryan sebagai ketimpangan inequality trifecta, yakni ketimpangan yang pertama pendapatan atau income, yang kedua kekayaan atau wealth, dan kesempatan atau opportunities. Kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama di atas, ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara berbisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Otomatis, proses produksi dan proses transaksi keuangan akan terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik. Bagi keuangan syariah, ini akan menimbulkan wilayah tantangan baru yang harus diimbangi dengan ide-ide segar fikih muamalah kontemporer. Yang ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, landscape dan building block kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan baru. Karakterisasi DNA aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Yang keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi fiat money tidak bisa dinegasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menemukan momentumnya. Yang kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Pandemi telah mengungkap ketergantungan dunia yang cukup akut terhadap Cina yang mengendalikan sepertiga rantai pasokan global. Hal ini dapat memicu restrukturisasi besar-besaran terhadap mata rantai produksi dan sumber daya agar lebih dekat kepada pengguna akhir.
Perusahaan juga akan lebih terpacu untuk melokalkan atau membuat regionalisasi rantai pasokan mereka. Dalam konteks keuangan syariah dan pengembangan industri halal, ini menjadi pembuka jalan bagi realisasi efektif kerjasama selatan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab dan saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.